Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada konten kali ini saya akan mencoba membaca tafsir surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Yasin, lafaz Yasin ini Allahu a'lamu bimuradihi, Allah yang lebih mengetahui kepada apa yang dikehendaki. Wal Qur'ani, demi Al-Qur'an, Al-Hakimi yang penuh hikmah, innaka sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalina, ini termasuk salah seorang dari beberapa utusan. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau itu Muhammad adalah orang termasuk dari beberapa utusan. Hadhihi suratu, utawi ini surah, makiyatun, diturunkan di Mekah. Wa sababu nuzulha, dan utawi sebabnya turunnya surah, annal kuffara, sesungguhnya orang-orang kafir, qalu, berkata siapa itu kufar, inna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad, laisah, ini tidak ada siapa itu Nabi Muhammad, binabiyin, ini seorang nabi, wala mursalin, dan tidak utusan. Jadi turunnya surah Yasin ini karena orang-orang kufar yang ada di Makkah itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan seorang nabi dan bukan seorang utusan, seperti itu. Balwa, akan tetapi utawi itu nabi, kata orang kufar, yatimu Abi Thalibin, ini anak yatim yang diasuh oleh Abi Thalib. Wa ma dhahaba, dan tidak pernah pergi siapa itu nabi ilal maqtadi, kepada tempat pengajian. Wa ma ta'allama, dan tidak pernah belajar siapa itu nabi al-ilmah, kepada ilmu, minal mu'allimih, dari seorang guru. Jadi orang-orang kafir itu mengatakan bahwa kenapa Nabi Muhammad jadi nabi, katanya karena dia tidak pernah pergi ke tempat pengajian, tidak pernah belajar ilmu dari seorang guru. Makanya orang-orang kafir itu tidak percaya bahwa nabi itu nabi, dan tidak percaya bahwa nabi itu adalah rasul, seperti itu. Fakaifah, maka dengan apa yasiru, jadi siapa itu nabi, nabiyan, ini nabi. Bagaimana nabi itu bisa jadi nabi? Karena nabi itu, kata orang kufar, tidak pernah belajar ilmu dan tidak pernah belajar dari seorang guru. Fakanah, maka ada al-kufaru, siapa orang-orang kufar, orang-orang kafir, musirrina, ini menetapkan semua, fi ingkarihim, di dalam ingkarnya kufar. Maka dari itulah semua orang kufar yang ada di Makkah itu ingkar, tetap ingkar kepada kenabian atau kepada utusan Nabi Muhammad SAW, tidak percaya.
Faraddah, maka menolak Allah siapa Allah Ta'ala qaulal kufar, kepada perkataan orang-orang kafir. Jadi dengan Allah itu ditolak perkataan orang-orang kufar itu. Wa anzalah, dan menurunkan sampai itu Allah hadhihi suratah, kepada ini surah. Wa syahadah, dan menyaksikan sampai itu Allah bidatihi, dengan zat Allah al-jalili, yang agung, ala risalatihi, untuk keutusnya Nabi, wa nubuwwatihi, dan kenabiannya Nabi. Jadi Allah itu menurunkan surah Yasin ini, dan bahkan Allah itu bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah dan nabinya Allah, seperti itu. Faqala, maka berfirman siapa itu Nabi Muhammad, Inna angkarul kufari, sesungguhnya ingkarnya orang-orang kafir, risalatakah, kepada keutusnya engkau Muhammad, fala taqutam, maka jangan engkau susah, bidzalika, dengan angkarul kufar. Maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya walaupun orang-orang kafir itu ingkar kepada kenabian engkau, maka anda itu tidak boleh susah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Ana utawi aku, asyhadu, ini menyaksikan aku, innaka, sesungguhnya engkau, la minal mursalina, termasuk dari salah satu utusan. Falamma kanat, maka setelah ada hadis suratu, apa ini surah, artinya surah Yasin, dallatan, ini menunjukkan, wasyahidatan, dan menyaksikan, ala risalati, atas keutusnya Nabi. Maka setelah surah Yasin ini menunjukkan dan menyaksikan atas kerasulan Nabi Muhammad SAW, fala jaromah, maka pasti, sesungguhnya itu surat ini menjadi apa itu surah, artinya surat Yasin, kolbal Qur'ani, ini hatinya Quran. Maka pasti surah Yasin ini adalah hati dari Al-Quran. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Inna likulli syai'in, sesungguhnya bagi setiap sesuatu, qalban, apa itu hati. Setiap sesuatu itu pasti mempunyai hati. Wa qalbul Qur'ani, dan utawi hatinya Al-Quran, Yasin, ini Yasin, artinya hati dari Al-Quran itu adalah surah Yasin. Wa man qara'a katabahu Allahu lahu qira'atal Qur'ani asyra marratin. Wa man, dan siapa orang, qira'ah, yang membaca, siapa itu orang kepada surah Yasin, katabah, maka mencatat, Allahu, siapa Allah, lahu, kepada itu orang, qira'atal Qur'ani, membaca Al-Quran, asyra marratin, 10 kali. Jadi orang yang membaca surah Yasin itu, maka dengan Allah dicatat membaca Al-Quran 10 kali. Wa kama qala alaihi salatu wasallam, dan sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Annallah, sesungguhnya Allah Ta'ala, Qur'an, membaca siapa itu Allah surah Yasin, kepada surah Yasin, wa Thaha, dan surah Thaha, qabla ayyakhluqa, sebelum harus menciptakan siapa itu Allah, as-samawati, kepada beberapa langit, wal arda, dan bumi, bi alfai amin, dengan kurang 2000 tahun.
Jadi sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah sebelum menciptakan bumi dan langit kurang 2000 tahun, maka Allah sudah membaca surah Yasin dan Thaha, seperti itu. Falamma sami'at, maka setelah mendengar al-malaikatu, siapa malaikat, al-Qur'anah, kepada Quran. Setelah para malaikat sama-sama mendengar Al-Quran, qalu, maka berkata siapa itu Nabi, para malaikat, tuba, sungguh baik, li ummati Muhammadin, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazalah turun, alaihim, atas umat Muhammadin, hatani suratani, apa ini, suratan dua. Sungguh baik sekali umat Nabi Muhammad, kata para malaikat, karena dituruni suratan dua, artinya suratan Thaha dan surat Yasin. Watuba, dan sungguh baik, liman, untuk orang, yahmilu, yang membawa, siapa itu orang, bihima, dengan surah Yasin dan surat Thaha. Jadi sungguh baik orang yang membaca surah Yasin dan surat Thaha. Watuba, dan sungguh baik, li alsinatin, bagi lisan, tatakallamu, yang berbicara, siapa itu, apa itu lisan, bihima, dengan surah Yasin dan surah Thaha. Jadi lisan itu sangat baik sekali kalau membaca Yasin dan surat Thaha. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, dan sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal Qur'an illa Thaha wa Yasin wa surat ar-Rahman. Anna ahlal jannati, sesungguhnya orang surga, la yaqra'una, ini tidak membaca, siapa ahlul jannah, syai'an, sedikit pun, minal Qur'ani, dari Quran, illa Thaha, kecuali membaca surat Thaha, wa Yasin, dan surat Yasin, wa surat ar-Rahman, dan surah ar-Rahman. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, orang surga itu tidak pernah membaca, tidak akan membaca sedikit pun dari Al-Quran kecuali membaca surah Thaha, kecuali membaca surah Yasin, dan kecuali membaca surah Ar-Rahman. Wa kama qala alaihi salam, sebagaimana Nabi Muhammad alaihi salam bersabda, ayyumam ro'atin, ayyumam muslimin, di mana-mana orang muslim laki-laki, wa muslimatin, dan muslim perempuan, quri'ah, yang dibacakan, indahum, di sisi muslim dan muslimah, surat Yasin, apa itu surah Yasin, wahuma, utawi itu muslim dan muslimah, fi sakaratil mauti, di dalam sakaratul maut. Kalau ada seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan, ketika sakaratul maut, di sisinya dibacakan surah Yasin, nazalah, maka turun, alaihima, atas muslim dan muslimah, bi'adadi kul harfin, dengan hitungan setiap huruf, asyratu amlakin, siapa 10 beberapa malaikat. Jadi orang yang sakaratul maut, baik laki-laki maupun perempuan dari orang muslim, maka kalau dibacakan surah Yasin, maka setiap hurufnya itu menjadi diturunkan 10 malaikat, setiap hurufnya turun 10 malaikat. Yakumuna, berdiri, siapa itu malaikat, baina aitihima, di antara sisi muslim dan muslimah, sufufan, dengan berbaris, yang mana para malaikat itu berbaris dan berdiri di sisi orang yang sakaratul maut dari muslim dan muslimah. Yusallimuna, memintakan selamat, siapa itu para malaikat, alaihima, kedua, atau bagi muslim dan muslimah,
yang mana para malaikat itu memohonkan keselamatan kepada Allah bagi muslim dan muslimah. Wa yastaghfiruna, dan memohon ampunan siapa itu para malaikat bihima dengan lahuma kepada muslim dan muslimah. Wa yasyaduna, dan menyaksikan siapa itu para malaikat ghuslahuma kepada mandinya muslim dan muslimah. Wa yattaba'una, dan mengiringi siapa itu para malaikat janazatahuma kepada jenazahnya muslim dan muslimah. Jadi para malaikat itu kalau ada orang muslim dibacakan Al-Quran, maka para malaikat itu setelah sakratul maut, maka para malaikat itu berdiri di sisinya, memohonkan keselamatan kepada Allah, memohonkan istighfar kepada Allah, dan menyaksikan ketika dimandikan dan ikut mengantar jenazah. Kalau orang yang sakratul maut itu dibacakan surah Yasin. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru, memperbanyaklah kalian qira'ata hadhi surati, kepada membaca ini surah. Fa inna fiha, maka sesungguhnya di dalam surah khasaisoh, apa itu ketentuan, kasiratan yang banyak. Jadi dianjurkan kita semua itu dengan Nabi dianjurkan memperbanyak membaca surah Yasin, karena di dalam surah Yasin itu banyak ketentuan. Hatta gila, sampai dikatakan fi syarhi hadal hadisi, apa itu di dalam syarah ini hadis, sampai dikatakan innal ja'iya, sesungguhnya orang yang lapar, idza qara'ah, apabila membaca siapa itu ja'i kepada itu surah, artinya surah Yasin, bi khuduril qurbi, dengan hadir hatinya, asba'ah, maka mengenyangkan kepada itu al-ja'i, Allah, siapa Allah, min fadlihi, dari karunia Allah. Jadi sesungguhnya orang yang lapar kemudian ia membaca surah Yasin dengan khusyuk hatinya, maka Allah itu akan mengenyangkan dia dari karunia Allah, dipenuhi dengan rahmat Allah, seperti itu. Wa in qara'ah, dan kalau membaca kepada itu surah al-khaifu, siapa orang yang khawatir, siapa itu orang yang takut, adhaba, maka menghilangkan Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, husnahu, kepada susahnya orang. Jadi orang yang khawatir, orang yang merasa takut, orang yang khawatir, maka kalau membaca surah Yasin, maka susahnya itu akan disingkirkan oleh Allah, dan rasa takutnya disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana kalau orang fakir itu membaca surah Yasin, misalkan terlilit hutang, banyak hutang, wa in qara'ah, dan kalau membaca kepada itu surah Yasin al-faqiru, siapa orang fakir, khuliso, maka dilepaskan siapa itu fakir, min daini, dari hutangnya fakir. Orang yang fakir yang kelilit hutang, kalau ia membaca surah Yasin, rajin membaca surah Yasin, maka hutangnya itu akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan dengan syarat harus bekerja keras. Kalau kita cuma baca surah Yasin aja tidak bekerja, maka mana bisa hutangnya bisa terlunasi seperti itu. Wa idza qara'a, dan apabila membaca kepada itu surah Yasin dzul hajati, siapa orang yang mempunyai hajat, qada, maka memenuhi Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, hajatahu, kepada hajatnya dzul hajat. Orang yang mempunyai kebutuhan, kalau ia membaca surah Yasin,
maka kebutuhannya itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak membaca surah Yasin. Waman, dan siapa orang Qur'an yang membaca siapa orang kepada itu surah Yasin fi subhi di waktu pagi, yakunu maka ada siapa itu orang fi amanillahi ta'ala di dalam diselamatkan Allah Ta'ala ilal masai sampai sore. Jadi orang yang membaca surat Yasin di waktu pagi maka orang itu diselamatkan hingga sore. Wa fi ayyi baldatin, dan di mana dan di dalam negara manapun orang itu kalau membaca surat Yasin pagi maka diselamatkan sampai sore. Idza tuliyat, apabila dibaca apa itu surah, au fusirat atau ditafsiri apa itu surah, artinya surah Yasin, rafa'ah maka mengangkat Allah siapa Allah Ta'ala anhum dari itu alladzina al-bala'ah pada bala wal qahtah dan kekeringan, kekurangan hujan atau kekeringan, wal wala'ah dan wala, wat ta'unah dan ta'un, wal waba'ah dan waba, wal maradah dan sakit, bihurmatiha sebab kemuliaan surah Yasin. Jadi kalau Yasin itu dibaca dan ditafsiri, diartikan, maka Allah Ta'ala itu mengangkat dari mereka, mengangkat bala, mengangkat kekurangan hujan, mengangkat dari wala, dari penyakit ta'un dan penyakit wabah, dan diangkat dari sakitnya sebab kemuliaan surah Yasin. Wa man qara'aha, dan barang siapa yang membaca kepada itu surah fil laili di waktu malam, yakunu maka ada ahlu, siapa itu ahlinya orang, fi amanillahi di dalam diselamatkan Allah Ta'ala, ila subhi sampai pagi. Jadi orang yang membaca surah Yasin di waktu malam maka semua keluarganya itu akan diselamatkan. Bukan hanya orang yang membaca, maka orang ahlinya, keluarganya itu diselamatkan oleh Allah hingga subuh. Seperti itu. Wa idza quri'at, dan apabila dibaca apa itu surah Yasin, alal mayyiti terhadap mayit, hufifat maka diringankan anhu dari itu mayit, adzabul qabri apa itu siksa kubur, karena ada siapa itu mayat, min ahlil adzabi dari ahli siksa. Kalau surat Yasin itu dibacakan kepada mayit yang disiksa, maka mayit itu diringankan siksanya, seperti itu. Wa illa, kalau tidak, fatakunu maka ada apa itu surah Yasin fi ruhihi manfaat di dalam rohnya mayat, warohatihi dan keenakannya mayat. Syadatan ini menjadi tambahan. Misalkan mayat itu bukan ahli siksa tapi dibacakan surat Yasin, maka keenakannya di dalam kubur itu, kenikmatannya dengan Allah itu ditambah. Karena apa? Li'annal qubur, sesungguhnya kubur, raudhatun ini kebunan, mirriyadil jinani dari beberapa kebunan surga, au hufratun atau jurang, min hufrin nirani dari jurang neraka. Karena apa? Karena kubur itu bisa menjadi kebunan dari kebunan surga dan bisa menjadi jurang dari jurang neraka. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila konten ini sangat bermanfaat silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman yang lain supaya dapat manfaatnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.